Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Sebelum masuk ke dalam materinya, ada baiknya kalian mengetahui apa sih yang akan kita pelajari nantinya, yaitu tentang peta konsep yang nanti di dalamnya ada pengertian dari hasil samping sayuran, kemudian kandungannya, kemudian ada teknik pengolahan dan tahap-tahapan dalam pengolahan. Nah, sebelum masuk kembali ke dalam pembelajaran, ada baiknya kalian mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik atau siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman bahan hasil samping sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik, kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan hasil samping sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, siswa mampu merancang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi produk pangan sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Nah, kita mulai masuk ke dalam materinya. Nah, siapa yang tahu di antara kalian apa sih yang dimaksud dengan bahan hasil samping sayuran? Oke. Pengertian bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan baku pangan yang dihasilkan selain produk utama yang masih bermanfaat untuk dijadikan aneka produk pangan ya. Jadi bahan sayuran itu adalah utamanya. Nah, yang dimaksud hasil samping ini selain bahan utama ya, selain bahan utama dari bahan sayuran, itu yang dimaksud. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kalian mengetahui manfaat daripada sayuran ya, pada materi yang lalu, yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengolahan bahan pangan sayuran. Nah, di sini klasifikasi, prinsip dan jenis daripada pengolahan bahan hasil samping sayuran itu hampir sama dengan klasifikasi prinsip dan jenis pengolahan bahan pangan sayuran yang terdahulu. Nah, di sini Ibu menjelaskan sedikit ya, poin-poinnya saja, karena sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa
klasifikasi prinsip pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran itu terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip pengolahan pangan berdasarkan peminat dan kebutuhan. Yang kedua, pengolahan bahan pangan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan jenis produk yang dihasilkan. Yang ketiga, prinsip pengolahan bahan berdasarkan jenis pengolahan. Yang keempat, prinsip pengolahan bahan pangan dengan mempertimbangkan penyajian. Nah, maksudnya di sini Ibu jelaskan prinsip yang pertama bahwa konsumen membutuhkan produk makanan. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen? Nah, di sini juru masak melihat kebutuhan konsumen dan juga prinsip pengolahan itu berdasarkan kebutuhan konsumen dan juga minat daripada si juru masak. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian prinsip yang kedua, bahwa pengolahan bahan pangan ya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis bahan yang digunakan dan produk apa yang akan dihasilkan nantinya. Nah, itu prinsip pengolahan ya yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, prinsip pengolahan berdasarkan teknik pengolahan. Nah, di dalam prinsip ini kita harus mengetahui juga teknik dan teknik-teknik daripada pengolahan makanan. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan ya. Kemudian yang keempat, pengolahan bahan pangan dengan mempertimbangkan penyajian, bahwa setiap kita mengolah bahan pangan ya, membuat suatu produk makanan pastinya harus mempertimbangkan juga penyajiannya. Nanti akan dijelaskan lagi pada materi selanjutnya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis daripada karakteristik bahan pangan hasil samping sayuran. Nah, ini prinsipnya sama dengan bahan pangan sayuran yang pada materi sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil samping sayuran itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, berdasarkan bagian hasil samping sayuran yang bisa dimakan. Contohnya ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur. Oke, Ibu tidak menjelaskan lebih lanjutnya karena sudah dijelaskan pada materi sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung dalam bahan hasil samping sayuran. Yang pertama yaitu ada sayuran yang berwarna hijau, ada sayuran yang berwarna ungu, ada sayuran yang berwarna merah atau biru, dan juga ada sayuran kuning atau oranye. Nah, kemudian kita masuk ke kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Nah, kandungannya ada beberapa macam hasil samping sayuran. Yang pertama di sini ada kulit bawang. Nah, dulu ada pada materi sebelumnya kita membahas bahwa bawang itu masuk ke dalam jenis sayuran umbi ya, umbi. Kemudian nah, di hasil samping daripada bawang itu adalah kulit bawang ya. Kulit bawang ini bisa dijadikan
sebagai bahan hasil samping sayuran. Nah, contohnya yaitu ada kulit bawang merah, ada kulit bawang putih, dan juga ada kulit bawang bombay. Nah, kandungan di dalam kulit bawang itu ada quercetin, ya. Nah, manfaatnya kandungan kulit bawang tersebut yaitu untuk menurunkan tekanan darah, mendukung sistem kekebalan tubuh, sebagai antioksidan yang sangat tinggi, kemudian mengurangi peredaran darah, melawan alergi, dan yang terakhir mencegah penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua dari hasil samping sayuran itu ada batang dan daun brokoli. Nah, brokoli itu biasanya yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi itu adalah bunganya, ya. Nah, hasil sampingnya adalah batang dan daun brokoli, ya. Nah, di sini batang dan daun brokoli itu dinyatakan sebagai hasil samping sayuran brokoli. Nah, kandungannya, manfaat dan kandungan daripada batang dan daun brokoli itu ada karotenoid yang merupakan sumber vitamin A. Ya, manfaatnya adalah untuk mencegah kanker, ya. Nah, yang ketiga yaitu tangkai daun hijau daripada wortel. Kalau wortel, bahan utamanya yang kita gunakan untuk sayuran. Nah, hasil samping daripada wortel itu tangkai dan daun hijaunya, ya, yang kita gunakan, yang biasanya dipakai, tapi yang kita pakai dan juga kita manfaatkan, ya. Nah, kandungannya apa aja sih? Nah, di dalam kandungan daun hijau daripada wortel itu ada kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, dan vitamin K. Manfaatnya yaitu untuk antioksidan yang baik untuk kesehatan, kemudian membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Nah, kemudian yang keempat itu ada kulit kentang. Nah, selama ini banyak orang yang tidak tahu bahwa kulit kentang itu sebenarnya memiliki gizi yang banyak di dalamnya, ya. Karena di sini bahwa ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang itu setipis mungkin agar kandungan gizinya tidak terbuang banyak. Nah, hasil samping daripada kentang itu adalah kulitnya. Nah, di sini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, kandungan yang terdapat dalam kulit kentang itu ada asam klorogenik, polifenol, kemudian serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Manfaat dari kulit kentang yaitu mencegah mutasi sel-sel yang mengarah kepada kanker. Yang kedua, sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Ya. Selanjutnya yaitu ada kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu juga bermanfaat, ya, menjadi produk pangan seperti keripik ubi kayu.
Kandungannya ada kalsium, protein, lemak, pektin, karbohidrat, dan serat. Nah, manfaatnya untuk apa aja? Di dalamnya ada memelihara kesehatan gigi serta tulang, saraf, jantung, dan pembekuan darah. Yang kedua, mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, menyediakan energi jangka panjang. Yang keempat, membantu menurunkan kolesterol. Dan yang terakhir, mencegah wasir, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kulit melinjo. Tanaman kulit melinjo dimanfaatkan biasanya adalah daun dan bijinya. Bijinya itu umumnya dibuat emping. Jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Nah, hasil samping dari melinjo ini adalah kulitnya. Nah, kulit daripada melinjo ini memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan vitamin C, ya. Selanjutnya manfaatnya ada sebagai antioksidan yang sangat tinggi, ya, yang berguna sebagai pencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan jantung. Yang kedua merupakan obat asam urat. Kalau tadi bijinya itu penyebab penyakit asam urat, tapi di kulitnya ini adalah sebagai obat asam urat, ya. Selanjutnya yaitu ada daun dan batang talas. Hampir bagian dari talas itu dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan untuk dikonsumsi atau sebagai obat. Hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Nah, di kandungannya itu ada banyak, terutama di dalam kandungan dalam daunnya, yaitu ada polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, vitamin B1 dan C. Nah, kalau di dalam batangnya itu terdapat kandungan saponin, ya. Manfaat daun talas, daun dan batang talas itu untuk melancarkan pencernaan. Nah, selanjutnya ada biji buah nangka. Biji buah nangka yang sudah matang merupakan hasil samping yang dapat diolah menjadi keripik nangka, ya. Mungkin beberapa daripada kalian pernah mencoba mengkonsumsi makanan yang berasal dari biji buah nangka. Nah, itu biasanya ada yang dimakan begitu, bijinya direbus dimakan, ya. Itu juga enak kita rasakan. Nah, kandungannya dalam biji buah nangka itu ada zat besi, protein, vitamin A, flavonoid, dan manfaatnya adalah untuk pertumbuhan rambut yang kuat, sehat, dan lebat. Yang kedua, menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, antioksidan. Yang keempat, memperlancar BAB. Yang terakhir, mencegah kanker usus yang beresiko wasir. Nah, itu tadi beberapa contoh hasil samping sayuran serta manfaat dan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik pengolahan pangan. Pada materi sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan ya, beberapa teknik pengolahan bahan pangan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau yang disebut dengan moist head, yang artinya menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan. Yang kedua, teknik pengolahan teknik pengolahan pangan panas kering atau yang disebut dengan dry head cooking, yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan, ya. Nah, macam-macam daripada teknik pengolahan bahan pangan panas basah atau moist head, yaitu pertama ada teknik merebus atau yang disebut dengan boiling, ya. Nah, boiling ini yaitu mengolah bahan pangan dalam cairan yang secara langsung sebatas penuh bahan pangan yang akan direbus dengan tingkat didih 100 derajat Celcius, ya. Yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, ya, yang artinya mengolah bahan pangan dengan cairan secara langsung sebatas menutupi bahan pangan yang akan direbus menggunakan api kecil dengan tingkat didih 83 sampai 95 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau yang disebut dengan braising, yaitu pengolahan bahan pangan dengan cairan secara langsung sebatas setengah dari bahan pangan yang akan direbus menggunakan api kecil dengan tingkat didih naik secara perlahan-lahan. Yang keempat, yaitu teknik menyetup atau menggulai, dengan bahasa kerennya nih yaitu stewing, ya, yaitu pengolahan bahan pangan dalam cairan secara langsung menggunakan cairan yang dengan cairan yang tidak terlalu banyak, dilakukan dengan tujuan mengeluarkan aroma makanan dan melunakkan makanan. Yang selanjutnya yaitu teknik dengan teknik steaming atau mengukus, ya ini mengolah bahan pangan dalam cairan secara tidak langsung, yang lebih mengutamakan adalah menggunakan uap airnya, ya, yang biasanya digunakan alat khusus seperti dandang, kukusan, risopan, sublungan, dan sebagainya, ya. Yang selanjutnya yaitu dengan teknik mendidih atau simmering. Simmering adalah pengolahan bahan pangan dengan cairan secara langsung yang dididihkan dahulu baru menggunakan api kecil dengan di bawah titik didih, ya, yang direbus lama hingga di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, itu yang disebut dengan simmering, ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik mengetim, ya, yaitu pengolahan bahan pangan
dalam cairan secara langsung menggunakan dua panci yang berbeda ukuran, di mana salah satunya pancinya itu lebih kecil, ya. Nah, cara ini memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim, ya. Itu adalah beberapa contoh teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam teknik pengolahan panas kering, yaitu dry head cooking. Yang pertama yaitu menggoreng dengan minyak banyak atau yang disebut dengan deep frying. Deep frying ini adalah pengolahan bahan pangan dengan menggunakan banyak minyak sehingga bahan pangan benar-benar terendam hingga memperoleh hasil yang kering. Nah, yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit yang disebut shallow frying, yaitu pengolahan bahan pangan dengan menggunakan minyak kira-kira setengah dari tinggi bahan pangan yang akan digoreng, serta di dalam proses pematangannya perlu dibolak-balik, ya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik menumis yang disebut dengan sautening, ya, yaitu pengolahan bahan pangan dengan menggunakan sedikit sekali minyak dan bahan yang akan diolah dipotong-potong kecil-kecil atau dihaluskan terlebih dahulu, ya. Yang keempat yaitu dengan teknik memanggang atau baking, ya. Baking ini yaitu pengolahan bahan pangan di bawah oven dengan panas secara tidak langsung, akan tetapi panas yang digunakan menyebar ke segala arah tanpa menggunakan minyak. Nah, teknik-teknik daripada teknik memanggang atau baking ini ada beberapa metode yang digunakan, seperti memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan pangan akan mengeluarkan air sendiri. Uap air ini akan membantu proses pematangan bahan pangan tersebut. Nah, yang kedua, memanggang dalam oven menggunakan dengan menambahkan kelembapan, yaitu ketika memanggang bahan pangan dimasukkan wadah berisi air dengan menguapkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan akan bertambah dan akan menambah kualitas panganan. Nah, yang ketiga yaitu memanggang dengan menggunakan dua wadah, yaitu ketika memanggang bahan pangan menggunakan dua wadah. Wadah pertama digunakan untuk menaruh bahan pangan yang ditaruh di atas wadah kedua yang berisi air. Nah, ketika panas yang sampai ke bahan pangan secara pelan-pelan dalam proses pematangannya. Nah, selanjutnya ada roasting, yaitu memanggang dengan menggunakan lemak atau minyak yang berasal dari bahan pangan itu sendiri. Nah, teknik yang terakhir yaitu teknik membakar, yaitu dengan bahasa Inggrisnya yaitu disebut dengan grilling, yaitu pengolahan bahan pangan dengan menggunakan panas api secara langsung, serta panas api yang digunakan lebih tinggi, yang dimana sumber api langsung diletakkan di bawah bahan pangan yang akan dimatangkan. Nah, itu ada beberapa macam-macam teknik pengolahan bahan pangan panas kering atau yang disebut dengan dry head cooking. Nah, teknik yang lainnya, Ibu jelaskan dulu sedikit. Ada teknik pengolahan bahan pangan lainnya, yaitu dengan cara menghaluskan,
dan menghaluskan, mencampur dan menyaring atau memeras, ya. Menghaluskan itu mengolah bahan pangan dengan membuat menjadi halus dengan bantuan alat seperti blender, parutan maupun alat ulekan, ya, yang biasa kita kenal dengan ulekan. Yang kedua, mencampur, berarti menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga yaitu dengan teknik menyaring atau memeras, yaitu dengan proses menyaring dengan alat penyaringan baik saringan, kawat atau kain supaya diperoleh cairan yang jernih. Nah, materi selanjutnya kita membahas tentang proses pembuatan, ya. Pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran itu terbagi menjadi 3, ya, pada umumnya menjadi 3, sama dengan materi yang selanjutnya, pada materi sebelumnya. Yang pertama kita kenal dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di dalam perencanaan apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kalian mengolah bahan pangan, kita rencanakan. Di dalamnya kita rencanakan dengan menentukan identifikasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa konsumen saat ini yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu menemukan ide atau gagasan. Oh, kira-kira mau buat apa ya? Tadi karena kebutuhan konsumen di daerah setempat banyak menghasilkan contohnya ya, menghasilkan ubi kayu. Jadi hasil samping pangan sayuran ubi kayu tadi itu adalah kulitnya. Nah, ide gagasannya, kenapa nggak kita buat keripik aja? Nah, itu temuan ide gagasan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan alat dan bahan. Ya, setelah kita menentukan ide dan gagasannya, kita menentukan bahan-bahannya terlebih dahulu dan alatnya. Nah, karena tadi kita temukan bahwa banyak ubi kayu, kulit ubi kayu itu terbuang begitu saja. Nah, kita tentukan bahannya yaitu kulit ubi kayu, dan alatnya untuk membuat keripik itu apa saja. Nah, kita tentukan. Yang keempat yaitu menentukan teknik pengolahan. Karena kita membuat keripik, pengolahannya apa saja. Nah, biasanya kalau teknik pengolahan dengan keripik itu kita gunakan dengan teknik menggoreng, ya. Biasanya menggoreng dengan banyak minyak, ya. Kemudian yang terakhir yaitu merancang anggaran biaya. Nah, di sana di dalam merancang anggaran biaya gunanya agar kita tidak loss daripada pembiayaan, ya. Jadi biayanya itu terancang, jadi tidak banyak terbuang, ya, sehingga kita bisa menganggarkan jika olahan bahan pangan tersebut akan kita jual, kira-kira sesuai nggak sih dengan anggaran biaya yang kita gunakan, yang kita keluarkan, kira-kira nantinya akan menguntungkan nggak buat kita. Nah, itu tujuannya atau gunanya merancang anggaran biaya. Nah, selanjutnya di pelaksanaan. Di pelaksanaan kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Setelah kita merencanakan segala sesuatunya yang tadi sudah ditentukan, kita persiapkan alat dan bahannya. Kemudian mulai proses pembuatannya. Ya, ada beberapa tahap, ada beberapa langkah proses pembuatan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyajian dan kemasan. Nah, tadi di awal prinsip klasifikasi daripada prinsip pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran itu ada, salah satunya adalah penyajian. Ya, penyajian ini sangat penting. Ya, tujuannya supaya menarik perhatian konsumen, ya, agar
konsumen mau memakannya. Selain itu juga meningkatkan jika penyajiannya bagus akan meningkatkan rasa nafsu makan konsumen. Nah, itu gunanya penyajian. Nah, kemasan, bagaimana dikemas dengan baik? Ya, jika makanan sebuah produk makanan dikemas dengan baik, itu juga akan menghasilkan produk bahan pangan yang memiliki daya jual yang tinggi. Nah, yang terakhir itu tentang evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah uji kelayakan. Kira-kira layak nggak sih produk makanan ini dijual? Layak nggak sih produk makanan ini dikonsumsi? Nah, itu dengan cara ya kita cicipi, kita rasakan, ya. Jika nah, di evaluasi ini juga sebagai bahan pertimbangan bahwa kira-kira ada nggak sih kekurangannya? Jika ada, untuk kita memperbaiki lagi olahan makanan ini pada tahap berikutnya. Disitulah tahap evaluasi. Nah, di dalam proses pembuatan, ya, di dalam proses pembuatan makanan itu kita perlu perhatikan beberapa keselamatan kerja. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan menggunakan celemek, ya, supaya baju kalian tidak kotor, ya, tidak kecipratan daripada kita bahan-bahan makanan yang nantinya akan mengganggu atau misalkan mengenai baju kita. Yang kedua, selanjutnya yaitu ikat rambut. Mengikat rambut yang panjang itu wajib, karena di dalam memasak, jika rambutnya kemana-mana, supaya apa? Supaya tidak ada rambut yang jatuh nantinya ke dalam makanan tersebut pada saat kerja. Kita kan nggak mau ya nanti konsumennya mengetahui bahwa ada selembar rambut yang ada di makanan, sehingga membuat konsumen menjadi nggak kepingin makan lagi, padahal sudah tertarik dengan penyajiannya. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum bekerja, atau gunakan juga sarung tangan plastik jika ada. Ya, kalau nggak ada ya cuci tangan bersih saja ya sebelum memulai bekerja. Nah, yang ketiga yaitu hati-hatilah dalam bekerja, baik saat menggunakan peralatan tajam seperti kompor, terus listrik, ya, gas, minyak tanah, maupun barang-barang yang pecah belah. Ya, di sini kalian sudah mengerti ya, sudah besar. Mana barang-barang yang boleh dibilang berbahaya, ya, yang berbahaya dan tidak boleh kita bermain dalam mengerjakannya. Nah, itu yang Ibu tanamkan ya. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan, kerapihan, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Nah, di dalam berkelompok, nanti jika kalian bekerja di dalam berkelompok, nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kebersihan, ya, kerapihan dan kerjasama. Tidak boleh pada saat kalian mengolah atau bekerja, ya, dalam mengolah sebuah makanan, itu kalian bercanda, saling sini, saling situ, dan banyak bicara, itu juga tidak boleh, ya. Nah, selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan penyajian? Apa sih penyajian itu? Nah, kenapa harus ada penyajian? Nah, di sini penyajian dan pengemasan itu memiliki peranan yang penting. Tujuannya adalah untuk menyajikan makanan di piring atau di wadah
adalah untuk menciptakan pengalaman bersantap yang menggoda selera indera, bukan hanya lidah saja sebagai indera perasa, sehingga penyajian olahan pangan atau makanan dapat menarik perhatian konsumen. Nah, seperti tadi penyajiannya, kalau penyajiannya menarik, itu akan menarik konsumen, ya. Jika warnanya bagus, teksturnya bagus, bentuknya bagus, rapi, akan menarik perhatian konsumen. Nah, kemudian dengan menonjolkannya nilai estetik, nah tadi warnanya bagus, tampilannya bagus, estetikanya bagus, ya, itu juga akan menimbulkan rasa nafsu makan dan memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen. Nah, selain itu penyajian ini merupakan prinsip dari higienis dan sanitasi makanan, ya. Nah, jadi ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kalian pahami, kalian baca kembali. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, belajar dari rumah, jangan kemana-mana. See you next time. Oke, bye.